Oke, kita akan membahas topik solid selanjutnya, yaitu interface segregation principle ya. Oke. Untuk mengenal apa itu interface segregation principle, kita berikan beberapa bridge ya. Jadi si interface segregation principle ini bakal kita kenal dengan 4 poin di bawah ini. Yang pertama tentang specific promises. Interface should only has methods that each thing actually needs no more. Jadi si interface ini harus punya method atau kontrak ya, cuman satu yang dibutuhin aja gitu. ISP sebenarnya sangat sederhana gitu. Bayangkan jika interface adalah kontrak yang harus ditepati oleh suatu kelas dalam program. Prinsip ISP mengatakan bahwa kita sebaiknya hanya membuat kontrak yang benar-benar diperlukan oleh kelas tersebut, tidak lebih, gitu sih untuk specific promises. Kemudian ada no unwanted stuff, don't give method you won't use. Zaman kita kecil dulu, contohnya kita kadang nggak pengen kan mainan yang kita suka itu dalam kotak ada di dalam kotak mainan. ISP juga mengajarkan kita untuk tidak memberikan kontrak atau metode yang tidak akan kita gunakan gitu. Dalam software development ini berarti kelas hanya perlu melakukan hal-hal yang benar-benar diperlukan saja gitu, tanpa adanya tambah-tambahan yang lain gitu. Kemudian poin yang ketiga adalah less confusion and keep it simple. Simple method help you understand what each thing does without confusion. Jadi seperti halnya remote TV ya, kalau yang sekarang remote smart TV gitu, yang misalnya si smart TV itu nggak terhubung sama WiFi gitu, bakal banyak sekali tombol-tombol yang ada di remote itu yang nggak bisa digunakan gitu. Jadi kita sebagai user atau sebagai pengguna akan kebingungan. Itu contohnya sih penggunaan smart TV ketika nggak pakai WiFi. Ada contoh yang lainnya, misal kita punya alat multifungsi yang bisa nge-print, scan, dan ngirim fax. Tapi kita hanya butuh nge-print saja gitu. Kayak di kantor kita butuhnya nge-print saja gitu. Jadi alat multifungsi tadi memiliki banyak tombol-tombol fitur yang kita tidak perlukan, kayak tombol scan, tombol fax, itu kita nggak perlukan. Sehingga untuk nge-print aja kita kadang diributkan dengan tombol-tombol yang sebenarnya kita tidak butuhkan gitu. Kemudian easy changes. When you want to change something, you only affect what's related. Interface segregation principle ngebantu software tetap sederhana sehingga easy to maintain ya, dengan hanya memberikan kontrak atau metode-metode pada hal-hal yang benar-benar diperlukan, sehingga code menjadi lebih mudah dimengerti dan diubah saat dibutuhkan. Di sini kita bisa take benang merahnya, yaitu no client should be forced to depend on methods it doesn't use. Jadi klien atau fungsi-fungsi yang subscribe ke kita itu nggak dipaksa untuk mengikuti apa yang kita punya, seperti itu. Nggak harus mengikuti apa yang parent-nya miliki, seperti itu. Let's jump to the code. Nah, di sini kita yang pertama adalah restructuring the code to follow ISP. Di sini kita bisa lihat nih, ada satu interface yaitu iMultifunction. Di satu interface ini kita punya 3 kontrak atau 3 metode, yaitu print, scan, and fax gitu. Jadi satu interface ini kita bisa melakukan 3 hal ya, bisa ngeprint, bisa scan, bisa ngirim fax. Kemudian kita ada 3 device ya di sini, ada 3 kelas di sini yang namanya Xerox Work Center, ada HP Printer Scanner, sama Canon Printer. Dan ketiga device ini yang kita masukin ke dalam kelas ini, kita mengimplement interface yang sama yaitu iMultifunction. Yang mana si iMultifunction ini memiliki 3 kontrak atau 3 metode yaitu print, scan, dan fax. Bisa kita lihat dari Xerox Work Center bisa mengimplementasi iMultifunction dengan baik karena bisa si Xerox Work Center ini benar-benar bisa ngeprint, bisa scan, dan bisa ngirim fax. Akan tetapi beda halnya kita lihat di gambar yang sebelah kanan, yaitu HP Printer Scanner, yang mana HP ini nggak bisa ngirim fax.
Jadi function atau metode yang bisa dipakai hanya print sama scan aja. Jadi fax-nya tidak akan bisa tidak akan berfungsi dengan baik gitu. Jadi akan percuma metode fax yang ada di IM multifunction. Terlebih kita lihat di Canon printer yang mengimplementasi si interface multifunction juga. Di situ kita ngelihat ada print, scan, sama fax, which is Canon printer hanya bisa ngeprint, nggak bisa scan dan nggak bisa ngirim fax. Jadi ada dua metode yang di sini kita nggak bisa implement ya, yaitu scan sama fax, karena memang si Canon printer nggak memiliki fitur tersebut. Lain halnya ketika kita mengimplementasi ISP, kita bisa nge-restructure the code untuk following ISP itu kita pecah untuk interface-nya. Jadi kita bisa ngebuat interface untuk print, interface untuk scan, dan interface untuk fax. Jadi karena mostly OOP language itu bisa mengimplementasi metode more than one. Jadi di sini kita bisa ngambil contoh si Xerox Workcenter itu bisa mengimplementasi iPrintable, iScanable, hingga iFaxable. Jadi otomatis metode-metode yang ada di dalam iPrintable, iScanable, dan iFaxable ini bisa diimplementasi atau bisa diserap dengan baik oleh Xerox Workcenter. Sedangkan kita lihat di HP Print Scanner, kita hanya implementasi iPrintable dan iScanable. Otomatis metode yang bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan HP Print Scanner yaitu print sama scan. Kemudian yang Canon printer karena hanya mengimplementasi print aja, kita hanya butuh ngambil si iPrintable gitu. Dengan demikian code-nya bakal lebih clean ya, bisa kita bandingkan dengan code yang sebelumnya. Banyak sekali metode-metode yang sebenarnya kita ada di dalam function tersebut tapi tidak kita gunakan dengan baik gitu sih. Itu untuk restructuring the code to follow ISP. Lanjut, teknik to identify violation. Jadi gimana sih caranya kita bisa menentukan bahwa kita belum menggunakan ISP secara best practice-nya. Yang pertama yaitu ada fat interfaces. Fat interfaces itu berarti interface yang kita lakukan dalam hal ini masih cukup gede. Bisa kita lihat dari yang tadi ya, yang di gambar interface IM multifunction. Di situ kan ada print, scan, sama fax. Jadi si interface multifunction ini scope-nya cukup gede. Dia harus bisa nge-print, harus bisa scan, dan harus bisa ngirim fax. Jadi interface yang ada di sini itu metodenya cukup gemuk seperti itu. Kemudian teknik yang kedua untuk menentukan apa sih yang merusak prinsip interface segregation, yaitu interface with low cohesion. Jadi kita bisa lihat di sini cohesion ini kan kemiripan ya. Dari interface yang ada di IM multifunction ini antara scan sama fax ini perbedaannya cukup jauh. Jadi nggak semua device yang ada yang bisa ngirim fax itu bisa scan. Nggak semua device yang ada scan-nya itu bisa ngirim fax. Jadi secara kohesi dia cukup berbeda seperti itu. Kemudian yang teknik untuk identify violation ISP yang terakhir adalah empty method implementation. Jadi di sini kita bisa melihat nih ada 3 kelas yang di gambar sebelah kanan. Ada Xerox Workcenter, kelas yang sebelumnya kita contohkan di slide sebelumnya. Di sini banyak sekali method atau kontrak-kontrak yang tidak diimplement atau dibiarkan saja gitu. Tidak bisa terserap dengan baik. Seperti yang ada di HP Print Scanner, ada feature fax yang faxing is not supported, yang nggak disupport, dan di Canon printer yang mana di situ scan sama faxnya it's not supported. Jadi dengan ketiga teknik tersebut kita bisa mencari nih mana codingan-codingan atau barisan kode yang belum mengimplementasi interface segregation principle. Seperti itu. Terima kasih.